Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjanah. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 yaitu tentang getaran. Nah, nanti kita akan bahas tentang pengertian getaran, periode getaran, dan frekuensi getaran. Baiklah, menginjak materi yang pertama yaitu tentang pengertian getaran. Simak materinya ya. Pengertian getaran. Apakah getaran itu? Supaya kamu mengerti, cobalah animasi di samping ini. Nah, saya akan mengklik ya, di sana ada bandul. Kalian perhatikan. Nah, bandul bergeser dari titik A, 0, B, kemudian kembali ke 0 dan kembali ke titik A. Nah, itu adalah satu getaran penuh. Bagaimana dengan setengah getaran? Kalian perhatikan. Iya, dari titik A ke 0 ke titik B. Jadi, getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Salah satu ciri getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Nah, kalian perhatikan ya gerak bandul di bawah ini. Jarak antara 0 dan A dan 0 dan B merupakan amplitudo. Berikutnya adalah periode getaran. Periode getaran. Untuk dapat memahami tentang periode getaran, lakukanlah terlebih dahulu kegiatan berikut ini. Nah, perhatikan, saya akan mengklik ya tombol di sini. Nah, siapkan alat dan bahannya seperti bahan yang pertama bandul, kemudian statif, stopwatch, dan tali nilen yang berukuran 40 cm dan 60 cm. Nah, ilustrasinya ada di gambar berikut ini ya, di samping ini. Nah, kalian bisa melakukan langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, tarik beban ke samping untuk memberikan simpangan pada beban. Langkah kedua, lepaskan beban bersamaan dengan menekan tombol stopwatch sampai beban bergerak bolak-balik atau bergetar sebanyak 5 getaran dan tekan lagi tombol stopwatch. Catat 5 ayunan tersebut pada tabel pengamatan. Kalian perhatikan hasilnya pada tabel pengamatan ya. Di sana ada panjang tali, kemudian jumlah getaran, kemudian waktu getaran dan juga periode getaran. Jadi periode getaran adalah waktu getaran dibagi jumlah getaran. Langkah yang ketiga, ulangi langkah di atas dengan 10 dan 15 getaran. Kalian perhatikan, kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan lagi ya. Nah, di sana ada 10, hasilnya sudah kelihatan. Untuk getaran yang jumlahnya 15, kalian juga bisa melihat hasilnya pada tabel pengamatan. Nah, kalian bisa mengulangi lagi langkah 1 sampai 3 dengan panjang tali yang berbeda sesuai di tabel. Kemudian catat hasilnya pada tabel tersebut ya. Jadi kalau tadi tali nilen yang panjangnya 40 cm, kalian bisa mencoba yang panjangnya 60 cm.
Kesimpulan dari kegiatan ini adalah gerak bolak-balik yang dialami bandul pada kegiatan ini merupakan contoh getaran. Waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan satu getaran adalah tetap dan disebut dengan periode atau waktu getar. Jadi periode adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk melakukan satu getaran. Periode getaran dapat dihitung dari waktu yang tercatat dibagi jumlah getaran. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan T kecil dibagi N, di mana T besar periode atau getaran, T kecil waktu yang diperlukan untuk N kali getaran, satuannya sekon, dan N adalah jumlah getaran. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Sebuah bandul melakukan 100 kali getaran selama 25 sekon. Berapakah periode getaran? Nah, kalian perhatikan ya, soal diilustrasikan dalam gambar di bawah ini. Nah, kita cek bagaimana jawabannya ya. Diketahui N sama dengan 100, T sama dengan 25 sekon. Kemudian ditanyakan adalah T periode. Dengan menggunakan persamaan T sama dengan T per N, kita masukkan angkanya. 25 dibagi 100 sama dengan 0,25 sekon. Jadi periode getaran tersebut adalah 0,25 sekon. Materi selanjutnya adalah frekuensi getaran. Frekuensi getaran. Ciri lain dari suatu getaran ditandai adanya frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Hubungan antara periode dengan frekuensi dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan 1 per T. Contoh soal, suatu benda melakukan getaran 120 getaran dalam waktu 1 menit. Berapakah periode dan frekuensinya? Yuk kita cek jawabannya. Dari soal diketahui N sama dengan 120, T sama dengan 1 menit dijadikan sekon ya, 60 sekon. Kemudian ditanyakan T dan frekuensi. Jawabannya kalian perhatikan ya, menggunakan persamaan T sama dengan T per N sama dengan 60 dibagi 120 sama dengan 0,5 sekon. Itu untuk periodenya. Kemudian untuk frekuensi, F sama dengan 1 per T sama dengan 1 dibagi 0,5 ketemu 2 Hz. Jadi frekuensinya adalah 2 Hz. Demikian tadi bahasan materi tentang getaran. Semoga bermanfaat dan kita masih akan berjumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Jadi jangan lupa nyalakan loncengnya, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.